أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-55, babu la yuraddu man sa'ala billahi. Bab tidak boleh ditolak permintaan yang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Babun ay hadza babun la yuraddu man sa'ala billahi. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan dengan membaca hadis, perlu sama-sama kita ketahui meminta-minta ini hukumnya dilarang di dalam Islam, tidak diperkenankan. Kecuali karena ada hajat atau karena ada darurah. Ya, kecuali disebabkan karena ada hajat atau disebabkan karena darurah. Yang artinya ada sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Itu baru kemudian diperkenankan, itu baru kemudian dibolehkan. Adapun dijadikan meminta-minta itu sebagai sebuah profesi, sebuah pekerjaan, ya tentu hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura." Siapa orang yang meminta-minta harta manusia dalam rangka dia kumpulkan, dia berbanyak-banyak. Ya, di takatsuran itu dia kumpulkan untuk dirinya sendiri banyak-banyak. Bukan karena tadi ada hajat atau ada sesuatu yang sangat mendesak. Fa innama yas'alu jamra jahannam. Ya, dia pada dasarnya dia meminta bara api jahannam. Falyastaqilla aw liyastakthir. Maka hendaklah dia menyedikitkan meminta atau bahkan berhenti sama sekali atau dia memperbanyak. Artinya kalau dia mau berhenti maka dia berhenti dari mendapatkan bara api jahannam. Tapi kalau dia meneruskan maka dia ya seperti dia memperbanyak pada dirinya bara api neraka jahannam. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ini dorongan, motivasi agar seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dan tidak meminta-minta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyakhudha ahadukum hablahu. Sungguh salah seorang di antara kalian dia mengambil tali, fayati bihazmatil hatabi, lalu dia memikul atau membawa seikat kayu bakar ala dhahrihi, di atas pundaknya, fayabi'uha, lalu dia menjual kayu bakar tersebut, fa yakfillahu atau yakfillahu biha wajhahu,
lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengannya wajahnya, artinya kebutuhannya, kehormatannya. Khairul lahu, lebih baik bagi dirinya, min ayyas alan nasa, daripada dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uhu, baik orang memberinya ataupun orang tidak memberinya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan larangan meminta-minta. Ya, masih banyak hadis-hadis yang menyebutkan atau yang melarang untuk perbuatan seperti ini, yaitu meminta-minta. Kecuali ada hajah. Ya, kecuali ada hajah, kecuali ada keperluan, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak yang kita tidak bisa memenuhinya, tapi kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Nah, kayak ini hal ini diperbolehkan. Ya, hal ini diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ini hadis yang sahih. Ya, Nabi sebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta, ya, la tahillu, tidak halal, illa li ahadi thalathatin, kecuali karena salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah rajulun tahammala hamalatan. Ya, seseorang yang mempunyai tanggungan hutang atau dia untuk mendamaikan. Jadi misalnya dia berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok dari kaum muslimin yang bertikai misalnya. Fahallat lahul masalah. Ternyata dia nggak bisa untuk memenuhinya, maka boleh baginya untuk meminta-minta hatta yusibaha, sampai dia penuhi tanggungan hutangnya tadi. Tsumma yumsik, kemudian habis itu dia tidak minta-minta lagi. Jadi maksudnya tahammala hamala adalah tadi dia berhutang untuk dalam rangka mendamaikan 2 kelompok yang bertikai misalnya. Atau kemudian yang kedua, tapi hanya untuk memenuhi hutangnya itu aja, bukan untuk dia jadi kaya raya karena meminta-minta. Wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu. Seseorang yang terkena kayak semacam musibah yang menghancurkan hartanya. Ya. Jadi kena musibah, hartanya habis semuanya. Tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan mendesaknya pada saat itu, fahallat lahul mas'alah. Maka halal baginya meminta-minta hatta yusiba qiwaman min 'aishin. Sampai dia dapati yang hanya untuk bisa kebutuhan pokoknya saja. Habis itu, ya dia berhenti. Nggak boleh lantas kemudian dia terus meminta-minta. Wa rajulun asabathu faqatun, dan seseorang yang sangat fakir dia, sangat fakir. Ya, hatta yaqula thalathatun min dzawil hija min qaumihi, sehingga 3 orang dari orang-orang yang berakal, artinya yang dipercaya dan berakal dari kaumnya mengatakan, laqad asabat fulanan faqatun, si fulan sungguh sangat-sangat fakir. Ya, ini jadi ada semacam persaksian dari 3 orang dari kaumnya. Fahallat lahul mas'alatu, saat itu dia boleh meminta-minta, hatta yusiba qiwaman min 'aishin, sampai dia mendapatkan yang hanya untuk untuk kebutuhan pokoknya saja. Fama siwahunna minal mas'alati, adapun yang lainnya karena faktor lainnya meminta-minta, ya qabisatu, wahai qabisah, suhtun. Ini adalah merupakan harta yang haram. Jadi orang minta-minta, dari hasil meminta-minta ini haram. Ya'kuluhu sahibuha suhtan, yang dimakan juga menjadi harta haram. Jadi orang meminta-minta dijadikan profesi, ya, bahkan bisa jadi dia meminta-minta di sini kelihatan miskin atau berpura-pura miskin, tapi kemudian di kampungnya,
dia memiliki rumah yang megah mewah dari hasil meminta-mintanya ini disebut sebagai suhtun. Ya, dosa harta yang haram yang tidak diperkenankan. Nah, ini di antara hadis-hadis yang melarang meminta-minta. Ya, ini di antara hadis yang melarang seseorang meminta-minta dan telah disebutkan dalam hadis tadi, itu hadisnya sahabat Qabisah radhiyallahu an, ya, menyebutkan beberapa pengecualian sebagaimana tadi sudah disebutkan. Nah, adapun yang kita bahas pada bab la yuraddu man sa'ala billahi, ini meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang berkata, as'aluka billahi. Aku meminta kepadamu billahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita diperintahkan apabila ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini, kita ya memenuhi permintaannya dalam rangka memuliakan, dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Selama tentu yang dia minta bukan hal yang haram, ya, ataupun hal yang membahayakan, ya, mendatangkan madarat, ya tentu dipenuhi dalam rangka mengagungkan dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Naam. Berkata Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala, "Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma." Qala, berkata sahabat Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'a'idhuh." Man ista'adza billahi fa'a'idhuhu. Siapa orang yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah kepadanya perlindungan. Wa man sa'ala billahi fa'a'tuh. Dan siapa orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa orang yang mengundang kalian, maka ya jawablah undangannya, datangi. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Dan siapa orang yang berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalasnya, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, apabila kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuknya. Ya, doakan kebaikan untuknya, hatta tarau, sehingga kalian telah mengira, annakum qad kafa'tumuhu, bahwa kalian telah membalasnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Kenapa didatangkan bab ini? Apa hubungannya bab la yuraddu man sa'ala billah dengan kitab at-tauhid? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, li'anna fi 'adami i'ta'i man sa'ala billahi 'adama i'lamillahi. Karena tidak memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, di dalamnya terdapat tidak mengagungkan Allah. Wa'adama ijlalin lahu, tidak membesarkan Allah, wa'adama ijlalin lahu, dan tidak mengagungkan Allah. Wadzalika yukhillu bit-tauhid, dan ini membuat ada kekurangan pada tauhid.
Dan tentunya sama-sama kita ketahui bahwa termasuk bagian daripada konsekuensi tauhid adalah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang disebut nama Allah, wajib dia mengagungkan dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala ada seseorang yang meminta-minta, dan kita sudah jelaskan tadi, hukum meminta-minta itu tidak diperkenankan. Ya, kecuali tadi teman dekat, dan itu pun tidak membuat dia menjadi berat. Ya, teman dekat yang membuat dia tidak menjadi berat, atau karena ada hajat kebutuhan yang tadi disebutkan. Ada tanggungan hutang, yang hutang itu bukan untuk kekayaan dirinya, tapi hutang untuk maslahat orang banyak misalnya. Atau kemudian dia tadinya punya harta, tiba-tiba ada bencana, ya seperti misalnya orang yang terkena bencana di negerinya, banjir bandang, rumahnya hancur, ya hartanya hilang semuanya. Dan yang ketiga, orang yang sangat fakir sekali, betul-betul dia membutuhkan. Itu pun hanya sekedar untuk kebutuhan pokoknya saja. Nah, ada pun misalnya ada teman kepada teman yang lain. Ini ada orang bertanya misalnya, bagaimana ada teman dengan teman yang lain seringkali berbicara, ya yang kesannya meminta. Bagaimana yang seperti itu? Wallahu a'lam, apabila teman itu tidak berat, dan kita tahu dia juga tidak berat, lagi dia mampu, ya, bahkan dia senang, ya wallahu ta'ala alam, diperbolehkan, diperkenankan. Loh, kok diperkenankan, diperbolehkan? Mana dalil? Setiap perkataan kita diuji dengan dalil, dengan hujjah. Kita katakan tidak boleh karena dalil. Kita katakan boleh juga karena dalil. Semuanya dengan dalil, ya akhi. Jadi kalau dari mana Anda menyimpulkan bahwa boleh? Ingat kita dengan satu hadis yang dimana pada saat itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dengan para sahabat yang lain, ketika mereka sedang patroli, singkat cerita singgah di satu perkampungan karena bekal mereka habis, tidak tidak diberi oleh kaum tersebut apa yang mereka butuhkan. Maka kemudian akhirnya mereka pergi, para sahabat pergi, yang ternyata kemudian ada salah satu budak dari pemimpin kaum tersebut yang mengejar rombongannya para sahabat karena ternyata tuannya itu terkena sengatan kalajengking. Yang singkat cerita akhirnya diruqyah oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan diberi beberapa ekor kambing. Ketika hendak dibagikan, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri katakan jangan dibagikan dulu. Sampai kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian sampai di Madinah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innaha ruqyah." Ya, suratul Fatihah. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri cerita bahwa beliau meruqyah dengan membaca suratul Fatihah, yang lalu kemudian mendapatkan beberapa ekor kambing yang mau dibagikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya, saya diberi juga dong." Bahasa kitanya begitulah ya. Saya diberi bagian juga dong dari kambing Anda tersebut, atau kambing yang diberikan kepada Anda. Ini berarti ada di dalamnya terdapat faedah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta bagian dari kambing itu, dan para sahabat malah senang. Tidak ada para sahabat merasa berat ketika mendengar itu, Rasul kok minta dari kami, enggak. Justru para sahabat merasa senang untuk memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dalam kondisi yang seperti ini, ya wallahu a'lam, ini diperkenankan, diperbolehkan. Tentu ini bukan hubungan persahabatan biasa ya. Persahabatan yang sudah sangat dekat, yang sangat erat sekali, sehingga tidak ada lagi kemudian merasa orang jadi berat ketika diminta yang semisal seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini pun diperkenankan, diperbolehkan. Maka apabila seseorang dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan yang dia minta itu mubah,
maka ya kita penuhi dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala selama itu bukan maksiat, yang dia minta bukan yang haram. Lalu kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan beberapa kata yang ada di dalam hadis. Man ista'adza billahi. Siapa orang yang memohon perlindungan kepada Allah, ai man laja'a ilallah, dia mohon perlindungan kepada Allah, tapi wasa'alakum, meminta kepada kalian, jadi minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, ya jadi misalnya dia dalam kesulitan, tolong saya asta'iduka billah, aku mohon perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Tentu yang dimaksud sini kepada orang yang masih hidup, ya. Kalau orang yang sudah mati, tidak bisa dia melakukan hal itu. Wasa'alakum an tadfa'u anhu syarrakum, dan meminta kepada kalian agar kalian menolak keburukan kalian, au syarra ghairikum, atau keburukan selain kalian. Jadi misalnya ada orang yang dia merasa bahwa dirinya dalam keadaan terancam, lalu dia datangi orang yang dia mengira bahwa dirinya terancam, asta'iduka billah. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, tolong ya saya jangan disakiti. Atau tolong lindungi saya dari keburukan orang lain. Fa'idhuhu. Ya maka berikanlah perlindungan kepadanya, ai imna'uhu, cegahlah dia, lindungi dia, mimma sta'adha minhu, dari hal yang memang dia mohon perlindungan. Wa kuffuhu anhu, dan ya tahan segala keburukan darinya. Ta'ziman lismillahi, dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya selama yang dia minta juga bukan perkara-perkara yang haram. Wa man sa'ala billahi, dan siapa orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, bi anqala, yaitu dengan dia berkata as'aluka billahi, tadi aku meminta sesuatu kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'atuhu, maka berilah permintaannya tadi. Ai a'tuhu ma sa'ala, berikanlah apa yang dia minta, ma lam yas'al ithman, selama dia tidak meminta hal yang dosa, au qati'ata rahim, atau memutus hubungan kekerabatan. Penuhi permintaannya selama tidak hal maksiat, dosa, dan memutus hubungan kekerabatan. Wa man da'akum, dan siapa orang yang mengundang kalian, ai ila ta'amin aw ghairihi, mengundang untuk makan atau yang lain, fa'ajibuhu, maka ya sambutlah undangannya tersebut, yaitu datangi. Ai ajibu da'watahu, ya sambutlah undangannya. Dan para ulama katakan yang wajib kita datangi yaitu undangan walimatu al-urs. Ya, walimatul urs. Ini wajib. Tentu dengan persyaratan-persyaratan. Ya, di antara persyaratan-persyaratannya adalah tidak ada kemungkaran di tempat tersebut. Kalau ada kemungkaran dan dia tidak bisa melarang kemungkaran tersebut, ya, merubah kemungkaran tersebut, ya tidak hadir. Tapi kalau dia memang mungkin melakukan hal itu, ya dia mesti hadir agar supaya kemungkaran itu hilang. Ya, tentu yang mengundang muslim, kalau yang bukan muslim tidak wajib hadir. Jadi walaupun walimatul urus sekalipun, kalau yang bukan muslim yang undang tidak wajib hadir, karena ini hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya. Dan juga menghadiri undangan tersebut tidak meninggalkan yang haram. Ya. Termasuk juga kita diundang makan, orang yang mengundang itu kerjanya bukan dari yang haram. Ya, tidak dari yang haram kerjanya. Kalau yang dari haram tidak diperkenankan. Termasuk juga persyaratannya tidak terlampau memberatkan orang untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi misalnya dia diundang walimatul urs, tapi harus safar, ya,
harus safar. Ya, lain daerah lah, jauh misalnya tempatnya. Sedangkan dia nggak mampu untuk biaya safar tersebut, ya nggak wajib dia datang kalau seperti itu. Ya kan sekarang kita ini seringkali dapat undangan, lalu kemudian undangannya itu apa? Jauh di luar kota, harus safar misalnya. Sedangkan kita nggak punya biaya untuk safar, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, adapun undangan yang lain yang selain walimatul urus mustahabbah, yaitu dianjurkan. Jadi yang wajib walimatul urus, mendatangi walimatul urus selama tidak ada hal-hal yang tadi, nggak ada maksiat dan seterusnya. Tidak terlampau memberatkan kita. Nah, selanjutnya wa man sana'a ilaikum ma'rufan ay man ahsana ilaikum ayya ihsanin. Siapa orang yang berbuat kebaikan kepada kalian dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Ya, ma'rufan, ini ma'rufan. Ail ma'ruf, apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ismun jami'un lil khair. Ma'ruf adalah sebutan yang mencakup segala kebaikan-kebaikan. Fakafi'uhu, siapa orang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikannya dengan kebaikan lagi atau bahkan yang lebih baik. Ay ala ihsanihi bimithlihi, balas dengan kebaikan yang semisal, au khairin minhu, atau yang lebih baik lagi dari kebaikan. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak mendapati, ay lam taqdiru ala mukafaati, kalian tidak bisa membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakanlah. Ila akhir, ay fabalighu fid du'ai lahu juhdakum, maka bersungguh-sungguhlah mendoakan kebaikan baginya, mencurahkan segenap kemampuan mendoakan kebaikan baginya, mengucapkan jazakallahu khaira, yang dimana Rasul katakan, man qala li akhihi, siapa orang yang berkata kepada temannya, saudaranya sama muslim, jazakallahu khaira, faqad ablagha alaihi thana, maka dia sudah sungguh sangat-sangat memujinya. Ya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikan bagimu. Jangan hanya sekedar jazakallahu saja. Allah membalasmu. Balas apa ini? Kebaikan apa keburukan? Ya, jadi lengkapnya ucapkan jazakallahu khaira. Ya, jadi ini adalah merupakan dorongan untuk bagian belakang hadis ini agar kita supaya apabila ada orang berbuat kebaikan, balas dengan kebaikan lagi yang setara atau bahkan yang lebih. Kalau tidak bisa, doakan ya. Ya, sungguh-sungguh dia mendoakan. Maka di dalam hadisnya disebut hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sehingga kalian telah mengira bahwa kalian telah membalasnya. Jadi sungguh-sungguh. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah dorongan, motivasi agar bersungguh-sungguh dalam mendoakannya, bukan hanya sekedar basa-basi ya, tapi sungguh-sungguh mendoakan. Nah, bagi orang yang didoakan, balas mendoakan kebaikan lagi. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, ya'muru sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan fi hadzal hadits, di dalam hadis ini, bi khisalin 'azimatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengan beberapa hal yang sangat agung. Sifat-sifat yang agung. Fiha, yang di dalamnya terdapat ta'zimu haqqillahi subhanahu, mengagungkan hak Allah. Bi'ita'i man sa'ala bihi, dengan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Wa i'adati man ista'adha bihi, dan memberikan perlindungan kepada orang yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bagian pertama dari hadis ini itu menyebutkan tentang ta'zimu haqqillah, mengagungkan hak Allah. Jadi siapa orang yang memohon perlindungan, man ista'adha billahi fa'idhu, siapa orang yang mohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, berikan perlindungan padanya.
Wa man sa'ala billahi fa'atuh. Siapa orang yang memohon dengan menyebut nama Allah, berikan. Jadi kita melakukan hal itu dalam rangka mengagungkan hak Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama hadis ini. Nah, bagian yang kedua dari hadis ini yaitu mengagungkan hak mukmin, sesama mukmin. Wa ta'zimun, dan di dalamnya terdapat pengagungan, bagian yang kedua dari hadis ini, li haqqil mu'mini, hak seorang mukmin. Di antaranya adalah min ijabati da'watihi, ya, menyambut undangannya, mendatangi undangannya. Wa mukafa'atihi ala ihsanihi bimithlihi aw ahsana minhu ma'al qudrati, dan membalas kebaikannya dengan yang semisal atau yang lebih baik lagi kalau kita mampu. Wa ma'adamiha, dan kalau kita tidak mampu membalasnya, bi ihalati mukafa'atihi ilallahi, maka dia kemudian arahkan balasan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi talabil khairi lahu minhu, dengan meminta atau memohon kebaikan kepada Allah untuk orang tersebut. Ya, tadi dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Karena kita tidak bisa membalasnya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikannya. Jazakallahu khaira. Munasabatul hadits lil babi. Hubungan hadis ini dengan bab. Ketersesuaiannya apa? Anna fihi al-amra, bahwa di dalam hadis ini terdapat perintah bi'ita'i man sa'ala bil-lail, untuk memberi, perintah agar memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Wa adama raddihi, dan tidak menolaknya. Ada orang meminta tadi dengan menyebut nama Allah, as'aluka billahi, ya, harus dipenuhi. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, 3 orang yang tadinya, yang satu itu punya penyakit seperti albino, ya. Yang kedua punya penyakit, ya, kepalanya botak karena ada luka-luka di kepalanya. Dan yang ketiga adalah orang yang buta, yang mereka diberikan harta, disembuhkan penyakitnya. Lalu datang malaikat dalam wujud seperti mereka dahulu dengan penyakit yang sama dengan mereka dan kemiskinan. Yang lalu kemudian malaikat berkata kepada orang yang pertama, as'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasana wal jildal hasan. Aku meminta sesuatu kepadamu. Saya kan adalah orang yang fakir, perjalanan habis bekal. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang memberikan kepadamu warna kulit yang bagus ini. Pada orang yang kedua, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberikanmu rambut yang indah ini. Kepada orang yang ketiga, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang mengembalikan penglihatan. Nah, ini orang yang meminta seperti ini semestinya tidak ditolak untuk dipenuhi permintaannya. Saya minta hanya untuk bekal saya sampai kepada tujuan aja. Semestinya tidak ditolak yang seperti ini. Dalam rangka memuliakan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, annahu la yuraddu man sa'ala billahi, tidak ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ijlalan lillahi, dalam rangka mengagungkan nama Allah. Wa ta'ziman lahu, ya, mengagungkan, membesarkan nama Allah. Kecuali kita tahu bahwa orang ini sudah mulai mempermainkan nama Allah, dia bawa nama Allah untuk berdusta, berbohong. Kalau seperti itu lain lagi ceritanya. Ya, seperti dalam bab sumpah yang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah lalu kita bahas. Ketika orang itu dikenal sebagai pendusta, dia sudah berbohong, main-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak benarkan lagi. Dalam rangka juga tadi, dalam rangka membela dan memuliakan nama Allah. Karena orang ini sudah mempermainkan nama Allah. Dia bawa-bawa nama Allah. Dia dustakan, dia berdusta, dia berbohong, membawa nama Allah Subhanahu wa taala, kita menolaknya. Kita tahu keadaannya. Itu pun dalam rangka mengagungkan nama Allah.
Bahwa kita ingkar, bahwa kita tidak setuju dengan perbuatannya itu. Yang kedua, anna man ista'adha billahi wajabat i'adatuhu wa daf'u syarri anhu. Bahwa sesungguhnya orang yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, ya wajib kita membantunya. Menolak keburukan darinya. Wajib kita memberikan perlindungan padanya dan menolak keburukan dari yang akan datang kepadanya. Yang ketiga, masyru'iyatu ijabati da'watil muslimi liwalimatin aw ghairiha. Disyariatkan memenuhi undangan seorang muslim, baik itu berupa walimah atau yang lain. Jadi tadi kita sudah sebutkan, ini kan disyariatkan, ini maknanya umum. Bagi undangan walimah hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun selain walimah hukumnya sunnah mustahabbah, dianjurkan. Yang keempat, masyru'iyatu mukafa'atil muhsini indal qudrati. Disyariatkan kita membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan indal qudrati, ketika kita memang mampu. Jadi ada orang berbuat kebaikan, balas kebaikannya dengan kebaikan lagi. Atau bahkan yang lebih baik, kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, kita doakan. Maka yang kelima, di dalam hadis ini terdapat faedah masyru'iyatud du'ai, disyariatkan yang kita mendoakan lil muhsini, bagi orang yang berbuat kebaikan kepada kita, indal ajzi an mukafa'atihi, ketika kita tidak mampu membalasnya. Ketika tidak mampu membalasnya, kita disyariatkan untuk mendoakan kebaikan. Tadi kita sudah sebutkan, jazakallahu khair. Siapa orang yang mengatakan kepada temannya jazakallahu khaira faqad ablagha alaihi tsana, maka dia telah memujinya dengan pujian yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi poin dari bab ini adalah mengagungkan nama Allah, memuliakan nama Allah. Ya, mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan nama Allah, ada orang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya kita beri. Selama tadi orang itu tidak dikenal sebagai orang yang berbohong, berdusta. Kalau sudah dia berdusta, ya sudah nggak diberi. Bukan karena kita tidak memuliakan nama Allah, justru kita memuliakan nama Allah agar supaya nama Allah tidak dia pergunakan untuk hal-hal yang keliru lagi, salah. Sebagaimana dalam bab sumpah juga, dengan menyebut nama Allah. Kita terima orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita benarkan, kita terima sumpahnya. Tapi ketika orang itu sudah sering berdusta, berbohong, nggak diterima lagi. Tidak diterima lagi, walaupun dia menyebut nama Allah. Bukan dalam rangka kita tidak menghormati nama Allah, tapi karena dia telah mempermainkan nama Allah. Justru menghormati nama Allah, memuliakan nama Allah dengan kita tidak menerimanya, sebab kita telah ketahui dia adalah orang yang bermain-main dengan nama Allah Rabbul Alamin. Maka tidak semestinya nama Allah Rabbul Alamin digunakan untuk main-main. Ya, mudah-mudah dalam bersumpah, mudah-mudah dalam tadi meminta dengan menyebut nama Allah Rabbul Alamin. Jangan buat main-main. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang agung, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Sesuatu yang sangat mulia sekali. Jangan sampai kemudian kita bermain-main dengan nama Allah Rabbul Alamin. Apalagi sampai tadi berdusta, berbohong untuk memperkaya diri sendiri. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ada pertanyaan ini yang sudah masuk lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan permintaan tolong yang terjadi berkali-kali? Bila kita dimintai bantuan seseorang yang sepertinya cenderung terus meminta bantuan, sedangkan kita tidak tahu keadaannya. Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khair. Ya, jadi tentang masalah ini tadi kita sudah jelaskan, ya. Orang mukmin itu dia berusaha untuk memenuhi apa yang dia mampu untuk penuhi, yang ia bisa lakukan. Meminta bantuan, minta tolong, ya tadi dalam hal-hal yang memang dia sangat butuhkan diperkenankan, diperbolehkan. Tetapi juga tidak terus-menerus.
Karena kita tahu bahwa manusia ada batasnya, ada batas kemampuannya. Ya, jangankan kita dimintai orang lain bantuan terus-menerus, kadang dimintai bantuan orang dekat terus-menerus saja kita merasa tidak nyaman. Bahkan bahkan anak dimintai bantuan orang tuanya terus-menerus. Kok kayaknya cuman anak itu cuman saya saja sih, nggak ada yang lain, kok saya aja yang diminta. Nah, seperti itu. Itu kenapa manusia seperti itu? Seringkali manusia seperti itu karena ya keterbatasan yang ada pada dirinya, keterbatasan kemampuannya, ya termasuk juga keterbatasan hartanya, finansialnya, dan seterusnya. Semuanya serba terbatas kita. Sehingga seringkali ketika dimintai pertolongan berkali-kali, kita merasa enggan karena ya itu keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Ya ikhwah, jadi kalau ada kasus yang seperti ini, bagaimana kalau kita betul-betul tahu dia adalah orang yang sangat butuh, bantu dia. Tetapi juga jangan lantas kemudian menjadikan dia menjadi orang yang akhirnya tidak mau berusaha, ya, menjadikan dia menjadi orang yang berpangku tangan. Ya, nanti juga ada yang nolong. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Jadi kita di antara dua, kita menerima atau membantu dia ada. Lalu kemudian di sisi lain juga ketika kita sudah dapati, oh nampaknya orang ini kok sudah mulai mengandalkan misalnya ya kita tidak memberinya dalam rangka untuk mendidik dia, tidak membantu dia dalam rangka mendidik dia agar supaya dia pun tidak mengandalkan orang lain. Ya, jadi kita tidak menolongnya kali ini bukan karena benci tapi dalam rangka mendidik agar supaya dia tidak mengandalkan orang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.